Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di episode ke-8. Kita masih tetap bersama-sama akan membahas tentang gharib dan muskilat serta hal-hal yang sulit dalam Al-Quran. Maka dari itu mari kita mulai pertemuan yang ke-8 ini, episode ke-8 ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di episode ke-8 ini kita akan belajar mengenai nun kecil. Bagaimana cara membaca nun kecil yang berada di tengah kalimat. Nun kecil yang berada di tengah kalimat ini terdapat di dalam surah ke-7 Al-A'raf ayat 164 juz 9 dan di surah ke-62 Al-Jum'ah ayat 11 juz 28. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membaca nun kecil di tengah kalimat, bagaimana wasol, bagaimana waqaf. Mari kita bahas. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya kalau dari kamera. Jadi saya foto langsung dari buku Gharib Muskilat yang disusun oleh Kiai Haji Dahlan Salim Jarkasi. Jadi saya foto langsung dari bukunya biar kelihatan jelas ayatnya yang mana, terus tandanya yang mana. Dan mari kita baca sama-sama. Bisa kalian lihat sendiri di atas itu ada huruf qauman. Terus ada nun kecil di tengah-tengah. Nillahu. Qaumanillahu. 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 Kita akan membahas bagaimana cara membacanya jika diwasol dan bagaimana cara membacanya jika diwaqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Nah, itu tadi contoh bagaimana kalau misalkan qaumanillahu-nya dibaca wasol atau disambungkan dari qaumanillahu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kehabisan napas terus diwaqaf, waqafnya di mana dan bagaimana cara membacanya bila diwaqaf? Kalau diwaqaf menjadi seperti ini. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauma. Bila mana waqaf, mimnya dibaca panjang. Bila mana wasal, mimnya dibaca pendek dan nun kecilnya berharokat kasroh. Kesimpulannya terdapat di situ. Jadi bagaimana kalau misalkan dibaca waqaf berarti qauma, mimnya berharokat jadi panjang. Kalau misalkan diwasal qaumanillahu, mimnya berharokat pendek dan nun kecilnya berharokat kasrah. Terdapat di dalam surah ke-7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Kita lanjut ke contoh yang kedua, ke ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabish syadid.
Nah, di ayat ini ada kalimat murib, muribin, diwaqaf murib menjadi qalqalah kubra karena huruf qalqalah di akhir kalimat. Bagaimana kalau misalkan diwasol? Berarti yang ba yang berharokat kasroh tanwin menjadi berharokat kasroh dan nun kecilnya dibaca menjadi harokat kasroh. Kalau misalkan tadi nun kecil yang di awal ayat tidak dibaca karena di awal ayat sudah kita bahas di episode sebelumnya tidak dibaca karena di awal ayat. Nah, karena di sini ada nun kecil di awal ayat diwasolkan dengan kalimat sebelumnya, maka nun kecilnya menjadi berharokat kasroh. Bagaimana cara membacanya? Mana'il lil khairi mu'tadim muribinilladzi ja'ala ma'allah muribinilladzi karena diwasolkan dengan huruf nun maka ba yang berharokat fathah kasroh tanwin menjadi berharokat kasroh muribinilladzi. Nah, itu bagaimana kalau misalkan ada nun kecil di awal ayat diwasolkan disambungkan dengan kalimat yang sebelumnya. Lanjut, kita masuk ke contoh yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Itu diwaqaf. Berarti nillazi dibaca allazi karena nun kecil di awal ayat tidak diwasolkan dengan kalimat sebelumnya maka tidak dibaca. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Azaban aliman diwaqaf azaban alima, namanya mad iwad. Nah, kalau misalkan diwasol berarti mad iwadnya hilang, harokat fathah tanwinnya pun ikut hilang karena diwasolkan dengan adanya nun kecil di kalimat seterusnya menjadi azaban alimanil ladzina yattakhidunal kafirin alimanilladzi. Nah, begitu kesimpulannya. Bagaimana kalau misalkan ada nun kecil di tengah kalimat ataupun di setelah ayat, di awal ayat mau diwasolkan dengan kalimat sebelumnya. Kalau misalkan kalimat yang sebelumnya itu harus dibaca panjang, maka ketika waqaf dibaca panjang, tapi berubah menjadi pendek apabila diwasolkan dengan nun kecil. Nah, seperti biasa di bawah ada murojaah dari materi-materi yang sebelumnya. Di bawah ini ada pelajaran ana fa'ana. Masih ingat? Ana fa'ana bila mana wasol nanya dibaca pendek, bila mana waqaf nanya dibaca panjang. Allazina nillazina, nun kecil bila mana di awal ayat tidak dibaca, apabila mana diwasol dibaca lantas berharokat kasroh seperti yang kita tadi bacakan di atas. Ja'ana bila ja'ana, nah yang berharokat nah yang didahului hamzah nahnya tetap dibaca panjang. Beda kalau ana pakai alif berdiri tegak gini, kalau misalkan wasol pendek waqaf panjang, tapi yang didahului hamzah nahnya tetap dibaca panjang. Masalanil qaumu. Nah, masalanil qaumu bila mana wasol nun kecilnya berharokat kasroh, bila mana waqaf kalimat yang sebelumnya dibaca panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena target kita bukan cepet-cepetan tapi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, singkat, padat, melekat. Itu motto kita. Jadi meskipun video kita singkat, video kita pendek, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa diamalkan. Kata Kiai Dahlan Salim Jarkasi menyebutkan, mendikan mendawuh bahwa saya tidak perlu yang
membaca qiraat itu banyak, tapi saya pengen yang baca qiraat itu bisa. Maka nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu lama-lama, yang penting sedikit istiqomah dan diamalkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, mungkin cukup sekian di pertemuan episode ke-8 ini. Kita lanjut di episode ke-9. Kita akhiri pertemuan ini dengan terima kasih dulu untuk kalian semua yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini, dan jangan lupa diamalkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi khalaq taha min nur fihi